Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan mukhtasar Sahih Muslimnya. Masuk bab mathalul mu'min kazzar wa mathalul munafiq wal kafir kal arzah atau kal urzah. Perumpamaan mukmin itu seperti pohon zara'. Zara' itu sejenis alang-alang atau padi dan sejenisnya. Mathalul munafik wal kafir, sedangkan perumpamaan orang munafik dan orang kafir itu seperti pohon arzah atau urzah. Itu pohon yang tinggi dan kuat, ya. Dan biasanya dia ada di daerah Libanon sana, Pak. Hadis nomor 28 An Ka'ab ibn Malikin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة في رواية وتعديلها مرة حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء. Perumpamaan orang yang beriman seperti khamah. Khamah itu batang, ya, atau apa namanya, ya, batang sejenis seperti itu. Minazar, dari zara', dari pohon, dari tanaman, seperti sudah saya sebutkan tadi, zara' itu sejenis alang-alang atau sejenisnya, dimana ia biasanya batangnya lembut, Pak. Iya. Tufi'uhar rih, yang bolak-balikan oleh angin. Tasra'uha marrah, terkadang ia tersungkur. Wa ta'diluha ukhra, dan terkadang ia tegak kembali. Hatta tahija, hingga ia pun menjadi menguning, ya. Pamathalul kafir kamathalil arzah, sedangkan perumpamaan orang kafir itu sama seperti pohon arzah al-majadhiyah, yang kokoh, ya, ala asliha, berdiri di atas, ya, pokoknya. La yufi'uha syai'un, tidak dibolak-balikan oleh apapun juga. Hatta yakunan ji'afuha marrah wahidah, sehingga, ya, inji'afuha, tercabutnya itu sekaligus. Fi riwayatin ta'diluha marrah hatta ya'tiyahu ajaluh. Dalam satu riwayat yang lain bahwa
Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon zara, di mana ia dipermainkan oleh angin, dibolak-balikan oleh angin. Terkadang ia tersungkur, terkadang ia tegak, sampai datang kepadanya ajalnya. Di sini, akhi, ya, memberikan kepada kita perumpamaan tentang kehidupan seorang mukmin yang tidak lepas dari ujian dan cobaan. Karena Nabi SAW mengumpamakan mukmin itu seperti pohon zara, seperti pohon alang-alang, di mana terkadang angin membuat dia tersungkur merunduk, dan terkadang ketika angin pergi dia pun tegak kembali. Dan subhanallah, tidak ada satupun pohon alang-alang yang tercabut, Pak. Sekeras angin, sekuat apapun angin itu berhembus, dia tidak tercabut. Ya. Dia hanya tersungkur begitu merunduk. Kemudian ketika angin telah pergi, kembali tegak lagi. Itulah mukmin. Demikian mukmin kehidupannya. Terkadang ia ditimpa musibah, ditimpa ujian, sampai ia tersungkur ya. Kemudian pergi, ujian pun pergi, maka kemudian ia tegak lagi. Datang lagi angin dari arah yang lain, tersungkur lagi, terkadang meliuk-liuk. Tapi subhanallah, dia tidak pernah tercabut sama sekali. Tetap kuat, istiqomah di atas agamanya. Seberat apapun ujian yang menimpa hidupnya. Ya, kenapa? Karena kuat dia berpegang kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itulah ya akhul Islam, kita jangan menganggap bahwa kita beriman itu tidak diuji, nggak mungkin. Siapapun kita yang menyatakan dirinya saya beriman pasti diuji. Allah yang mengatakan demikian. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh Allah di sini menekankan dengan lam taukid, walanabluwannakum, dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju', rasa lapar, ya, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Gak mungkin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Ternyata ujian itu ya akhi, fungsinya apa? Pertama, menyaring keimanan. Sehingga terlihat siapa yang benar-benar jujur imannya dan siapa yang tidak. Yang kedua ya akhi, fungsi ujian itu Pak, menempa dan mengokohkan. Karena seorang mukmin itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, seperti emas. Emas itu semakin dibakar semakin bagus Pak kualitasnya. Semakin bersih dia Pak. Demikian pula seorang mukmin itu semakin diuji semakin terbentuk keimanannya itu. Iya. Kalau kita nggak pernah hidupnya nggak pernah diuji, Pak. Ya, hidupnya cuma senang-senang, poya-poya. Biasanya imannya melehoi. Tawakalnya juga kurang. Kesabarannya juga jadi lemah. Tapi dengan banyaknya ujian, kesabarannya semakin panjang. Tawakalnya semakin kuat. Makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Justru manusia yang paling berat ujiannya adalah kekasih-kekasih Allah.
para nabi dan rasul. Rasulullah mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, thumma as-salihuna, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, Pak, ingat aja musibah yang menimpa nabi. Bahwa musibah yang menimpa para nabi lebih berat dari musibah kita. Kalau kita dikasih sakit sama Allah, ingat saja bahwa penyakit yang menimpa para nabi lebih berat dari kita. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan apabila kalian ditimpa musibah, ingat saja musibah aku. Artinya musibah Rasulullah SAW, musibah kematian Rasulullah lebih besar daripada musibah kematian anak kita. Musibah yang menimpa hidup kita lebih ringan dibandingkan musibah para nabi yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang soleh loh, Pak. Orang-orang yang tidak pernah memaksiati Allah loh, Pak. Hanya kan aneh ya, ada sebagian orang berkata, ya Ustadz, saya semua perintah Allah sudah saya jalankan, semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, tapi kenapa ujian masih menimpa saya? Wah. Ada yang bilang seperti itu ke saya. Seakan-akan dia menjalankan perintah menjauhi larangan itu tujuannya supaya nggak diuji, Pak. Mustahil. Antum kalau nggak mau diuji, mati aja. Yang namanya hidup di dunia ya pasti diuji sama Allah, pasti. Bahkan Rasulullah mengatakan wala yazalul bala' bil mu'min. Senantiasa ujian itu akan terus menimpa mukmin. Hatta yalqallah walaysa alaihi khati'ah, hingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ternyata ujian itu, Pak, fungsinya bagi seorang mukmin besar sekali, Pak. Hikmahnya agung. Di antaranya menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan yang lainnya. Makanya, ya, jangan berharap tidak diuji, tapi berharaplah kepada Allah agar diberikan kekuatan saat diuji. Ibadah itu bukan untuk supaya kita tidak diuji, tapi kita beribadah kepada Allah supaya kokoh dan kuat menghadap ujian. Semakin kita taqarrub kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah, saat itu pula Allah semakin membantu kita, menguatkan kita. Tapi semakin kita jauh dari Allah Azza wa Jal, semakin pula ya akhwal Islam, barangkali kita diberikan uluran oleh Allah. Makanya, ya, terkadang seseorang menganggap, wah saya ini kok diberikan nikmat terus. Jangan-jangan Allah sayang sama saya. Bukan. Kasih sayang Allah kepada kamu bukan dengan nikmat dunia. Kasih sayang Allah kepada kamu hakikatnya diberi hidayah oleh Allah. Kesabaran dan yang lainnya. Ini perumpamaan seorang mukmin. Adapun orang kafir, kata Rasulullah SAW, perumpamaannya seperti pohon arzah yang kuat dia, kokoh dia, ya. Namun sekali mati langsung dicabut sampai dari akar-akarnya. Itulah seperti orang kafir. Orang kafir, ya, dia diberikan kenikmatan, kesenangan, enak dia hidup di dunia. Ya. Namun kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala adab mereka, Allah pun adab mereka sekaligus. Diberikan semua sanksinya di akhirat semuanya, ya akhwal Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam Tabrani, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra amsaka bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Sampai Allah balas semuanya nanti kapan? Di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dan azab akhirat tentu lebih mengerikan, Pak, daripada azab dunia.
Makanya ya antum melihat orang kafir banyak yang senang hidupnya, Pak. Diberikan kekayaan. Antum melihat ya konglomerat dunia itu orang-orang terkaya dunia kebanyakan bukan orang Islam, Pak. Diberikan kesenangan demi kesenangan. Seperti halnya Fir'aun yang Allah berikan kepada dia, Pak, kesenangan demi kesenangan sehingga semakin tertipu dia. Sehingga kemudian Allah pun tenggelamkan ia ke dalam Laut Merah. Hadis ke-29. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbiruni bi syajaratin syabahin aw karrajulil muslim la yatahattu waraquha tu'ti ukulaha kullahin. Qala Ibnu Umar fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallaman fakarihtu an atakallam wa aqulu syai'an faqala Umar la an takuna qultaha ahabu ilayya min kadza wa kadza. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, kabarkan kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang muslim, di mana pohon itu tidak pernah gugur daunnya dan buahnya selalu terus berbuah di setiap waktu. Berkata Ibnu Umar, maka terpikir pada diriku ia adalah pohon kurma. Tapi aku melihat Abu Bakar dan Umar saja diam. Maka aku tidak berani untuk bicara. Iya. Tidak berani aku bisa berbicara apapun. Kata Umar, kalau kamu berbicara saat itu lebih aku sukai daripada indan itu. Artinya bahwa kalau kamu waktu itu menjawab, itu lebih aku sukai. Tapi Ibnu Umar nggak berani jawab, Pak. Kenapa? Karena di depan beliau ada Abu Bakar, ada Umar. Ini ulama ini. Ulama aja diem, masa saya ngomong? Iya, nggak kayak kita. Kalau kita kan cuek aja. Para sahabat tuh adabnya tinggi, Masya Allah. Iya, Ibnu Umar ketika melihat Abu Bakar dan Umar diam juga beliau nggak berani. Iya. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah menjawab seperti yang disangka oleh Ibnu Umar. Ia adalah kurma. Iya. Nah di sini, akhi, kita ambil faidah. Itu bahwa di sini menunjukkan perumpamaan seorang muslim itu seperti pohon kurma. Apa sih kesamaan antara pohon kurma dengan seorang mukmin, Mbak? Syekh Abdul Razak menyebutkan ya, beberapa kesamaan antara kurma dengan seorang mukmin. Beliau berkata, yang pertama, ini keserupaan mukmin dengan pohon kurma. Annan nakhlah la budda laha min uruqin wa saqin wa furu'in wa waraqin wa thamar. Wa kadzalikal iman la budda lahum min aslin wa furu'in wa thamar. Wa asluhul imanu bi usulil imani sittah al-ma'rufah wa furu'uhul a'malu salihah wa ta'atul mutanawwi'ah wal qurubatul adidah. Wa thamaratuhu kullu khairin yuhassiluhul mu'min wa kullu sa'adatin yajniha ya fid dunya wal akhirah. Yang namanya pohon kurma ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun dan ada buah. Nah, demikian pula iman. Iman itu ada pokok, ada cabang dan ada buah. Iya. Maka mirip, halnya sama dengan pohon kurma. Sebagaimana pohon kurma itu punya pokoknya, punya cabang-cabangnya, dan punya buahnya. Demikian pula keimanan.
Iman pun ada pokoknya. Pokok iman apa, Pak? Ya, yaitu iman, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul. Iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini semua masuk dalam pokok-pokok iman. Demikian pula iman ada cabang-cabangnya. Rasulullah sebutkan ada berapa cabang? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Dalam satu riwayat yang lain ada 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan adnaha yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Itu dia cabang-cabang keimanan ya akhwal Islam. Ya. Amalan-amalan soleh, ketaatan yang bermacam-macam. Dan buahnya apa? Semua kebaikan yang dihasilkan oleh seorang mukmin. Nah, demikian. Ini kesamaan yang pertama. Keserupaan yang kedua, apa keserupaan mukmin dengan pohon kurma? An-nakhlah la tabqa hayyah illa bimadatin tasqiha wa tunammiha. Fahiya la tahya wa la tanmu illa idza siqat bil ma. Yang namanya pohon kurma, dia tidak bisa hidup kecuali dengan diberi air, pupuk dan yang lainnya. Ya. Apabila fa idza hubisa anhal ma dhabulat. Kalau ternyata tidak diairi itu pohon kurma ya akhi, kering dia. Wa idza quthi'a anha tamaman matat. Kalau tidak diairi sama sekali, mati. Wa hakadha sya'nu fil mu'min la yahya al-hayat al-haqiqiyah wa la tastaqimu lahu hayatuhu illa bisaqin min naw'in khas. Demikian pula kata beliau, ya seorang mukmin pun imannya tidak akan hidup kecuali dengan cara apa Pak? Diberikan makanan, diberikan pupuk, diberikan air, disiram. Makanya akhwal Islam, kalau iman kita ini tidak disiram, dia lama-lama layu, Pak. Mati. Dan siraman keimanan itu adanya di mana, Pak? Di majelis ta'lim, Pak. Antum duduk di majelis ta'lim itu, antum sedang menyiram keimanan antum. Maka kalau antum ya sama seperti halnya memelihara sebuah pohon ya. Biar pohonnya gimana nih, biar tumbuhnya bagus gitu kan. Jadi kan yang harus antum lakukan apa Pak? Setiap hari siram. Kalau antum siramnya seminggu sekali, cukup nggak? Hah? Disiramnya seminggu sekali cukup nggak Pak? Kurang ya? Seminggu 2 kali? Kurang. Tapi kalau setiap hari bagus hasilnya, lebih bagus hasilnya. Demikian pula hati kita, keimanan kita ini kalau enggak disiram, harus setiap hari disiram itu. Ya, dengan ilmu, dengan zikir, dengan amalan saleh. Setiap hari ya disiram lagi. Maka tanaman iman itu akan tumbuh dengan bagus, Pak. Masya Allah. Ketika ada hamaknya, antum langsung apa? Atasi segera. Kadang ketika keimanan kita dimasuki hamaknya macam-macam, ada hamak syubhat, hamak syahwat, ya, dan yang lainnya dibiarin aja itu. Itu tanamannya jadi apa? Rusak. Maka kita juga harus mengetahui apa hamak yang akan bisa merusak pohon keimanan kita. Bagaimana kita bisa memelihara pohon itu supaya terus berkembang di hati kita sampai betul-betul kokoh menghunjam di dada kita ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Keserupaan yang ketiga, an-nakhlah syadidatul thubut, bahwa pohon kurma itu kuat Pak berdirinya. Pohon kurma itu kuat antum berdirinya. Kalau antum
dapat pohon kurma yang kuat, yang gede gitu ya. Antum goyang-goyang nggak goyang, kuat dia. Ya. Makanya Allah mengatakan asluha thabitun, pokoknya kokoh. Hakadha sya'nu fil iman idza rasakha fil qalb. Demikian ketika pohon iman itu telah menghunjam di dada, maka saat itu menjadi kokoh dan kuat sekali ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Cuma masalahnya apa? Ketika pohon itu masih kecil, jaga baik-baik dulu. Jangan digoyang-goyang. Ya. Terus dipelihara, disiram, pas ketika sudah kuat, Masya Allah. Demikian pula pohon keimanan. Kita harus jaga terus ketika dia sudah kuat, luar biasa. Keserupan yang selanjutnya, kata beliau, an-nakhlah la tambutu fi kulli ardin. Bal la tambutu illa fi aradin muayyanah thayyibatit turbah. Pohon kurma tidak bisa tumbuh di setiap tanah. Ia hanya bisa tumbuh di sebuah tanah yang subur. Ya. Wa hakadha sya'nu fil iman, demikian pula iman. Fa huwa la yathbut fi kulli qalbin. Dia tidak bisa tumbuh pada setiap hati manusia. Pohon iman tidak bisa tumbuh pada setiap hati manusia. Wa innama yathbutu fi qalbin man kataballahu lahul hidayah. Akan tetapi ia bisa tumbuh di hati yang telah Allah tuliskan untuk mendapatkan hidayah. Iya. Karena hati manusia itu Pak seperti apa? Seperti tanah. Rasulullah SAW mengumpamakan demikian dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengan membawanya, itu seperti, kata Rasulullah, air hujan yang menimpa tanah. Air hujan seperti apa? Hidayah, ilmu. Tanah itu perumpamaan untuk apa? Hati. Ya. Fakanat minha thayyibah. Kata Rasulullah, di antara tanah itu ada yang gembur, subur. Qabilatil ma'a, ia bisa menampung air hujan dengan baik. Wa ambatatil kala wal ushbal kathir. Bahkan ia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan nerumputan yang banyak. Berarti ini tanahnya bagus nih Pak. Ada lagi tanah yang kedua, kata Rasulullah SAW, innamah hiya qi'an. Tumsiku ma'an wala tumbitu kalaan. Dia hanya bisa menampung air. Tapi dia tidak mampu untuk mengambil manfaat dari air. Ya, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi ternyata hatinya kurang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, dari ilmu yang ia telah kuasai itu. Sehingga tidak menumbuhkan tanaman yang banyak. Ada lagi yang ketiga ini, kata Rasulullah, innamah hiya qi'an. Itu tanah yang tandus dan gersang. Di mana ketika air hujan turun, dia tidak bisa menahan air yang ada longsor. Demikian pula hati manusia ya. Iya. Seperti itulah hati. Ada hati yang ketika turun air hujan hidayah, dia bisa menerimanya dengan baik. Lalu ia menumbuhkan tanaman iman. Iya. Ada lagi hati ketika datang hujan hidayah, nggak bisa nerima. Makanya ya akhwat Islam, Allah yang maha tahu mana hati yang cocok untuk hidayah dan mana hati yang tidak cocok untuk dapat hidayah. Kalau selama ini kita ternyata berpaling dari hidayah, mau nuntut duduk di majlis taklim males, mau ibadah males, itu pertanda bahwa hati kita nggak cocok dapat hidayah, Pak. Gimana dong supaya cocok? Tanya petani, gimana caranya supaya tanah yang keras itu bisa jadi subur? Ternyata harus dicangkulin dulu,
disemai, dikasih pupuk dulu. Setelah itu bisa jadi subur, bisa. Demikian pula hati kita, akhwal Islam, harus dicanggul dulu, dibiasakan dengan amalan-amalan. Paksa dia. Ya. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah itu subhanallah, ini keserupaan ya antara pohon kurma dengan seorang mukmin. Karena pohon kurma itu tidak bisa tumbuh kecuali di tanah yang subur. Demikian pula pohon iman pun tidak akan tumbuh kecuali di hati yang subur. Ya. Keserupaan selanjutnya yang keberapa? Wasifatin nakhlah fil ayah bi annaha syajarah thayyibah. Di dalam ayat Al-Qur'an, pohon kurma itu disifati oleh Allah sebagai pohon yang thayyibah. Pohon yang apa? Yang thayyibah, yang bagus. Wa hadha a'am min tibil manzar was surah was syakl wa min tibil rih wa tibil thamar wa tibil manfa'ah. Kenapa pohon kurma itu, Pak, disifati oleh Allah sebagai syajarah thayyibah? Karena semua bagian kurma itu bermanfaat. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya apalagi bermanfaat. Ya. Demikian pula bijinya bermanfaat. Antum pernah makan kopi biji kurma enggak? Kopi, jadi biji kurma dikeringkan, digiling kayak kopi, Pak. Ada itu dijual. Dan ternyata banyak khasiatnya untuk kesehatan. Ya. Semua bagian-bagiannya bermanfaat, makanya ia adalah pohon yang thayyibah. Demikian pula seorang mukmin, ya akhi. Seorang mukmin itu hendaknya semuanya bermanfaat, ucapannya bermanfaat, ya, perbuatannya bermanfaat, sikapnya bermanfaat. Hendaknya seorang mukmin itu tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang thayyib. Hendaknya seorang mukmin itu tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang thayyib. Ya. Keserupaan selanjutnya, inna qalban nakhlah wa huwal jummar min atyabil qulubi wa ahlaha. Jantung kurma. Pernah lihat jantung kurma? Yaitu al-jummar atau jimar. Jummar. Jummar itu kalau antum naik pohon kurma, ya, di puncaknya itu ada jantungnya, Pak. Ya, jantungnya itu manis banget. Jantungnya pohon kurma itu apa? Manis banget, Pak. Enak rasanya. Nikmat. Demikian pula jantungnya seorang mukmin pun seperti itu, Pak. Manis. Ya. Manis dengan keimanan, dia merasakan kemanisan iman. Kenapa? Karena ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari segala-galanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa hakadha sya'nu binisbati lil mu'min ma'a ikhwanihi wa julasaihi. Ya, wa kadzalika qalbu mu'min min atyabil qulubi wa ahsaniha. Demikian pula hati seorang mukmin itu hati yang paling baik, yang paling bagus. La yahmilu illal khair, tidak membawa kecuali kebaikan. Wa la yubtinu siwal istiqamah was salah was salamah, dan tidak menyembunyikan di hatinya kecuali kebaikan dan keselamatan. Masya Allah. Makanya kalau kita ternyata hati kita masih banyak penyakitnya, berarti apa, Pak? Kita termasuk pohon kurma yang sedang sakit. Ya, lagi kena hama. Tapi kemudian banyak di antara kita membiarkan hama itu menggerogoti. Cuek, silahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Pohonnya lama-lama mati. Iya, na'udzubillah.
Faedah selanjutnya nama keserupaan selanjutnya. Thamarun nakhlah min anfa'i thimaril alam walahu halawah la tudaniha halawah. Buah pohon kurma itu buah yang paling bermanfaat. Ya, buah pohon kurma itu buah yang paling bermanfaat. Selain dia manis, ya. Namun juga ia mempunyai khasiat-khasiat, Pak, untuk kesehatan tubuh kita. Maka demikian pula seorang mukmin, Pak. Seorang mukmin itu hendaknya menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Makanya dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW ditanya, siapa sih manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah SAW apa? Anfa'uha linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Karena memang demikian. Ya, perumpamaannya mirip dengan kurma. Ya, buah kurma itu manfaat, banyak khasiatnya. Antum kalau pengen tahu ya apa sih khasiat buah kurma itu, antum searching aja di Mbah Google, banyak itu, Pak. Ya, khasiatnya apa saja. Ya, untuk kesehatan, cara makannya dan yang lainnya, tanya kepada para ahlinya deh. Semua ahli kesehatan sepakat bahwa buah kurma itu sangat bagus untuk kesehatan. Sangat bagus untuk apa? Untuk kesehatan. Iya, apalagi kurma ajwa. Yang Rasul sebutkan, siapa yang setiap pagi makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh sihir, tidak pula racun. Tapi jangan antum kemudian merasa setiap hari makan 7 butir, kemudian mau percobaan, coba makan racun tikus. Jangan, Mas. Ya. Artinya itu detox. Apa detox itu sih? Mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Ya, bagus sekali. Cuma masalahnya kurma ajwa mahal, Mas. Lumayan, kudu keluar duit. Tapi ya, kalau kesehatan memang tidak bisa diukur dengan uang, Pak. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi, inna nakhla bainahu tafawutun azimun fi syaklihi wa naw'ihi wa samarihi. Pohon kurma dan buah kurma itu berbeda-beda, Pak. Terkadang dari sisi bentuknya, macamnya, pohonnya. Makanya buah kurma kan macam-macam. Antum kalau pergi ke Saudi, masuk ke pasar kurma, antum akan dapatkan buah kurma itu macam-macam. Ada yang besar, ada yang panjang, ada yang bulat, macam-macam. Rasanya juga beda-beda. Demikian pula orang beriman pun beda-beda. Ya, dari sisi sifat karakternya orang beriman beda-beda. Yang satu ada orangnya agak sedikit keras, yang satu lembek, yang satunya biasa-biasa aja. Ya. Tubuhnya juga beda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Sama halnya dengan pohon kurma, ya, dan buahnya. Keserupaan selanjutnya, an-nakhlah kullama tala umruha izdada khairuha wa jada thamaruha. Pohon kurma itu semakin panjang umurnya, semakin banyak manfaatnya. Demikian pula orang beriman, semakin panjang umurnya, harusnya semakin banyak kebaikannya. Rasulullah SAW sabda apa? Ya, Rasulullah ditanya, man khairun nas, hai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling baik itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalan solehnya. Iya. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum.
Jadi inilah ya akhi, ya mukmin itu seperti pohon kurma. Baik, kita ambil faidah selanjutnya dari hadis ini akhi. Faidah yang kedua yang bisa kita petik yaitu darbul amsal. Di antara tata cara ta'lim adalah memberikan perumpamaan. Di antara tata cara ta'lim adalah memberikan perumpamaan untuk semakin memudahkan agar orang memahami. Makanya dalam Al-Quran banyak perumpamaan, tidak Pak? Banyak. Dalam hadis juga banyak perumpamaan. Nabi SAW mengumpamakan mukmin itu dengan 3. Dalam hadis ini disebutkan mukmin itu seperti pohon kurma. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mukmin itu seperti apa? Lebah. Mukmin itu seperti apa? Lebah. Dalam hadis yang lain disebutkan mukmin itu seperti burung. Ya. Apa keserupaan mukmin dengan lebah? Apa keserupaan mukmin dengan burung? Ini bukan di sini tempatnya. Ya. Namun saya hanya ingin menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering kali memberikan apa? Perumpamaan, dan ini tata cara ta'lim. Ya, untuk bisa lebih memahami ini sebuah pelajaran. Hadis ini menunjukkan juga yang keberapa? Yang ketiga. Faedah yang ketiga yaitu bolehnya seorang guru menguji ya keilmuan murid-muridnya dan pemahaman mereka. Di sini Rasulullah SAW menguji dengan memberikan teka-teki kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kabarkan kepadaku sebuah pohon yang dia itu mirip seorang mukmin. Ya. Pohon apa itu? Lihat, Rasulullah SAW ingin menguji apa? Kefakihan para sahabat. Ya, di antara mereka ada yang mikir ke pohon-pohon yang ada di pedesaan. Adapun Abdullah bin Umar terbetik bahwa pohon itu pohon kurma, dan ternyata benar. Iya. Makanya kalau bikin teka-teki itu yang bermanfaat, Mas. Yang isinya ilmu. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hadis ini kita ambil faedah adab para sahabat dahulu, di mana mereka tidak berani berbicara kalau ada orang yang lebih tua dan lebih berilmu. Ya, kalau di majelis tersebut ada orang yang lebih tua dan lebih berilmu, yang lebih muda diam, nggak berani bicara. Maka dari itu ini adab yang harus kita miliki, akhi, terutama kita para penuntut ilmu. Ya, jangan kita hanya karena merasa kita punya ilmu, lalu kemudian kita berani bicara padahal di situ ada ulama, ada orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Biarkan mereka yang lebih tua dan lebih berilmu yang bicara. Adapun kita yang masih ya ilmunya masih kurang dan yang lainnya, ya kita berusaha untuk menahan bicara. Jangan sampai kita menjadi orang yang pandai bicara, tapi pandailah mendengar. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh untuk menyampaikan apa? Ilmu, boleh, nggak masalah kita sampaikan ilmu. Ya. Bukannya kita tidak boleh untuk mengkritik kesalahan yang lebih tua dari kita, boleh, nggak masalah selama dengan adab yang baik, silahkan, nggak masalah. Namun ya akhwal Islam, ya demikian para sahabat dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bab al-haya minal iman. Bab rasa malu termasuk bagian dari iman. Hadis nomor 30 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah
Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iman ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Kata-kata bid'ah di situ kan ya dengan menggunakan kata al-bid'un. Apa itu bid'un? Dalam bahasa Arab bid'un itu jumlah antara 3 sampai 9. Jumlah antara 3 sampai 9. Itu namanya bid'un dalam bahasa Arab. Ya. Iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, ini merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang dari keimanan. Di sini menunjukkan ya akal Islam bahwa iman itu bercabang-cabang. Dan sudah kita sebutkan tadi perumpamaannya seperti pohon kurma. Dan pohon kurma itu kan bercabang-cabang, demikian pula iman itu bercabang-cabang. Ya. Kalau hilang salah satu cabangnya, apakah hilang nama pohonnya? Tidak. Kalau antum lihat pohon kurma ya, cabangnya antum cabut satu atau antum potong, masih disebut pohon kurma nggak Pak? Masih. Demikian pula Pak, cabang-cabang iman itu banyak. Ketika seorang mukmin kehilangan salah satu cabang, masih disebut mukmin tidak Pak? Masih disebut muslim tidak Pak? Masih. Dan ini bantahan terhadap kaum Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mengatakan bahwa iman itu satu. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Orang Khawarij mengatakan bahwa iman itu tidak bercabang-cabang. Orang Khawarij mengatakan iman itu satu. Ya, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena menurut kaum Khawarij, kalau hilang salah satu cabang iman, hilang seluruhnya. Alias kafir, murtad dari agama Islam. Dan lucunya lagi orang Khawarij cari-cari dalil Pak. Ketemu yang kira-kira pas dengan hawa nafsu mereka. Itu hadis Nabi SAW sabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika ia berzina disebut mukmin. Kata mereka, berarti kalau tidak disebut mukmin apa dong? Kafir. Berarti kata mereka ini menunjukkan pezina itu kafir. Iya. Adapun Ahlussunnah mengatakan bukan itu maksud hadis. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang lainnya, Rasulullah mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun ia berzina dan mencuri. Ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan. Yang satu tadi mengatakan tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut. Ini dipakai sama orang Khawarij nih Pak. Yang satu lagi mengatakan orang yang mengucapkan la ilallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Ini Pak dipakai orang Murji'ah nih Pak. Kata mereka apa? Oh berarti orang yang berzina dan mencuri imannya sempurna. Tidak terpengaruh. Dua-duanya salah. Ahlussunnah wal Jamaah mengkompromikan. Ahlussunnah mengatakan apa? Adapun hadis tidaklah berzina, orang yang sedang berzina disebut mukmin, maksudnya tidak disebut mukmin yang sempurna. Tapi imannya kurang. Dia jadi orang fasik. Adapun hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri, artinya orang yang wafat di atas tauhid. Walaupun membawa dosa-dosa besar, dia tetap ujung-ujungnya masuk surga. Walaupun mungkin akan diazab terlebih dahulu. Tapi terkadang Pak, sebagian orang meremehkan. Paling saya di neraka 2 hari, 3 hari.
Enak banget. Akhirnya Pak ngedengar hadis itu malah semakin angot Pak maksiatnya. Yang penting tauhid. Yang penting saya mati tidak berbuat syirik. Kita katakan siapa yang jamin ente? Mati ente bakalan di atas la ilaha illallah. Kalau caranya seperti itu. Iya. Di sini kita ambil faidah selanjutnya. Yang kedua, bahwa iman terdiri dari pokok dan cabang. Pokoknya adalah la ilaha illallah. Nah, ini pokoknya Pak. Kalau antum lihat pohon, lalu antum tebang dari bawah, masih disebut pohon tidak Pak? Tidak disebut pohon lagi. Antum tebang dari bawah, pokoknya langsung antum gergaji. Demikian pula orang yang kehilangan la ilaha illallah, hilang nama Islam darinya. Ya, orang yang kehilangan la ilaha illallah tidak lagi disebut muslim, hilang darinya pohon keimanan. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa pokoknya adalah la ilaha illallah. Iman itu tegak di atas pondasi la ilaha illallah ini. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Antum jangan menganggap remeh, akhi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga gara-gara ia menyingkirkan batang pohon dari jalan. Cuma dia singkirkan batang pohon dari jalan, gara-gara itu Allah masukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Tapi juga antum jangan tertipu. Alhamdulillah, saya kemarin udah nyingkirin paku, kayaknya surga deh saya nih. Ya. Ini juga salah Pak. Memang betul ada disebutkan dalam hadis. Cuman jangan tertipu dengan amal. Dan jangan merasa kita ini pasti masuk surga. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan. Para sahabat tidak ada Pak yang mereka itu tertipu. Ini Abu Bakar sudah dijamin masuk surga loh Pak. Umar dijamin masuk surga loh Pak. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang amalannya melehoi-melehoi gitu. Gampang, saya kan udah jamin sama Rasulullah masuk surga, kecil itu. Ada justru mereka yang dijamin masuk surga, amalannya luar biasa. Kesungguhan ibadahnya luar biasa. Sementara kita nggak dapat jaminan apa-apa. Cueknya minta ampun, malasnya minta ampun. Allahul musta'an. Saya bisa kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV